Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah atas berbagai limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan, baik secara langsung atau tidak langsung, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang sesungguhnya kehidupan kita sampai hari ini tidak lepas dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan ini bisa berganti bulan, berganti tahun, sampai kita menuju ke alam baka. Baru saja kita berada di bulan Muharram yang dilambangkan dengan masuknya tahun baru Islam. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lazim memaknai hijrah ini perpindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Yasrib atau ke Madinah. Itu namanya hijrah kubra, hijrah besarnya umat Islam sebagai lambang keberjayaan dan kecemerlangan Islam. Namun sebelumnya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, terjadi dua kali hijrah umat Islam dari Makkah ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu terjadi dua kali dalam 2 tahun berselang. 6 tahun sebelum hijrah besar ke Yasrib, Nabi memerintahkan umat Islam, tidak termasuk Nabi, berhijrah ke Ethiopia. Pimpinan delegasinya Utsman bin Affan bersama dengan istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada 16 umat Islam yang berangkat dari Syam Safa ke Ethiopia. Karena kondisi umat Islam pada waktu itu sudah didiskriminasikan oleh orang kafir Quraisy. Umat Islam kadi desa, kadi paruh lam sudut kota Makkah, namanya Syam Safa. Dan tidak ada jalan untuk keluar, karena dia hanya satu jalan yang menuju ke Syam Safa. Lalu jalan itu dijaga ketat oleh kafir Quraisy, sehingga umat Islam tidak ada jalur pemasukan makanan dan minuman. Kondisi awal umat Islam itu sangat ngeri dan mengerikan, sehingga umat Islam itu dalam satu kisah ada yang meminum air seninya sendiri karena tidak ada air minum lain. Tapi karena mereka bertahan dengan akidah Islamiyah, maka Allah berikan cara untuk membantu mereka. Ada onta-onta kafir Quraisy itu yang datang bersama dengan
goni-goni di atas onta itu berkeliaran di kalangan umat Islam yang didiskreditkan itu. Dia jalan-jalan. Ketika umat Islam melihat membuka goni-goni yang ada di atas onta itu, ternyata ada kurma, ada minuman, air putih. Itulah yang membantu umat Islam punya makanan dan punya minuman. Tidak tahu siapa punya onta dan bagaimana caranya onta itu sehingga dia membawa makanan minuman untuk umat Islam. Ini murni bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hambanya itu betul-betul mempertahankan akidah Islamiyah sehingga Islam ada sampai hari ini dan kita berada di dalamnya. Bayangkan kalau pada waktu itu umat Islam yang begitu didesak, lapar, dahaga, tidak ada makanan, tidak ada minuman, lalu menyerah kepada orang kafir Quraisy. Daripada mati dia kamu menyerah matanglah. Hai kafir Quraisy, hai Abu Lahab, hai Abu Jahal, hai Abu Sufyan dan sebagainya, tokoh-tokoh Quraisy. Kalau itu yang terjadi berarti kita tidak berada dalam Islam hari ini. Makanya nilai yang paling urgen dan penting dalam hijrah ini adalah nilai pertahanan ukhuwah, nilai pertahanan akidah Islamiyah. Kita tidak bisa bayangkan kalau umat Islam pada waktu itu seperti umat Islam hari ini. Umat Islam hari ini begitu didesak oleh rezim untuk tunduk patuh kepada rezim, berlomba-lomba umat Islam tunduk patuh pada rezim. Umat Islam hari ini ketika ada orang kafir yang mendirikan partai, membujuk umat Islam untuk bergabung dalam partai kafir itu, karena duit umat Islam bergabung dalam partai itu. Kalau kondisi hari ini terjadi pada zaman awal Islam, maka Islam tidak sampai kepada kita. Alhamdulillah. Dan ini menjadi tolak ukur bagi umat Islam hari ini untuk memahami bagaimana perjuangan awal umat Islam tempo dulu sehingga Islam ini eksis sampai hari ini. Hadirin dan dimuliakan Allah, hijrah pertama itu karena tidak bisa tahan lagi umat Islam di Syam Safa. Lalu Nabi menganjurkan 16 orang, 12 lelaki, 4 perempuan, hijrah ke Ethiopia. Di sana ada seorang raja yang beragama Kristen, masih ahlul kitab. Ahlul kitab artinya orang Kristen yang masih pegang kepada Injil murni, atau orang Yahudi yang masih berpegang kepada Taurat murni. Raja Najasyi atau Raja Ethiopia ini masih mengikat diri dengan Injil asli, Injil yang original. Begitu kedengaran ada umat Islam yang hijrah, ditampung oleh raja. 2 tahun kemudian, dalam jumlah besar lebih daripada 90 orang, hijrah gelombang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Talib, saudara kandungnya Ali bin Abu Talib. Ja'far diprovokasi oleh utusan Makkah. Ada 2 orang dikirim oleh kafir Quraisy dari Makkah dengan membawa emas, intan, berlian, berbagai benda-benda berharga untuk membujuk Raja Najasyi agar 90 lebih orang Islam ini dikembalikan ke Makkah dengan alasan mereka adalah orang-orang bikin kacau di Makkah. Mereka adalah orang-orang teroris di Makkah. Mereka adalah orang-orang radikalis di Makkah. Mereka adalah orang-orang intoleran di Makkah. Lalu mereka lari ke sini karena takut orang-orang Makkah memberi hukuman kepada mereka. Raja Najasyi yang bijaksana mengirim utusan untuk jumpa dengan Ja'far bin Abi Talib. Akhirnya Ja'far dihadapkan dengan raja. Raja menanyakan, apa gerangan sehingga kalian hampir 100-an orang hijrah ke negeriku ini? Ja'far menjawab, sesungguhnya wahai raja, apa yang dijanjikan dalam Injil, karena Ja'far tahu dia kuat berpegang pada Injil. Dalam Injil itu dijanjikan akan ada nabi yang terakhir, rasul terakhir
yang membawa ajaran terakhir, dengan agama terakhir, dengan kitab terakhir. Ja'far menjawab, wahai raja, kami telah datang Rasul dan Nabi yang dijanjikan dalam Alkitab, dan kami mengikuti beliau. Najasyi bertanya, apa yang dibawakan oleh Rasul kamu, oleh Nabi kamu? Ja'far bin Abi Thalib menjawab, beliau melarang kami bunuh-membunuh, beliau melarang kami berzina, beliau melarang kami bunuh manusia, beliau melarang kami main judi, beliau melarang kami untuk minum khamar, beliau mempersaudarakan kami semuanya. Najasyi menjawab, itu adalah ajaran yang dijanjikan dalam kitab Injil. Kami tidak akan tolak kalian kembali ke Makkah. Biar kalian hidup di sini menjalankan kehidupan sepuasnya. Akhirnya utusan Quraisy tadi dari Makkah tidak ada upaya, pulang kosong, tidak mampu membujuk Raja Najasyi. Terakhir, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, itu masuk Islam pertama manusia Islam yang dilaksanakan di hadapan Masjidil Haram. Sebelumnya orang masuk Islam itu di rumah-rumah para sahabat, sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab masuk Islam di depan Masjidil Haram dan tidak ada seorang kafir Quraisy pun yang berani mengganggunya. Ini kehebatan Umar bin Khattab, keperkasaan Umar bin Khattab. Begitu umat Islam di Ethiopia mendengar Umar bin Khattab sudah masuk Islam, berbondong-bondong mereka kembali ke Makkah untuk menyambut Islamnya Umar bin Khattab. Mulai dari situlah hadirin yang dimuliakan Allah, Islam bersinar di Makkah. Kafir Quraisy kehilangan akal pikiran untuk menghambat lajunya pertumbuhan Islam di Makkah. Masuknya Islam Umar bin Khattab menjadi era baru kecemerlangan Islam di Makkah. Dan pada waktu itulah orang-orang kafir Quraisy mulai berpikir bagaimana untuk membunuh Muhammad, karena gara-gara seorang Muhammad orang sudah bertukar akidah. Jadi inti daripada hijrah ini sesungguhnya yang pertama adalah untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Tanpa pertahanan itu, Islam tidak ada dalam kehidupan kita hari ini. Yang kedua, pertahanan akidah Islamiyah itu berkembang untuk menguasai wilayah. Tadi umat Islam sudah dikenal di Ethiopia. Kemudian ketika umat Islam hijrah ke Madinah atau Yasrib, Yasrib diganti nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Madinah. Wilayah Islam sudah bertambah luas. Yang ketiga, dengan perjalanan Islam awal semisal itu, satu persatu orang kafir masuk Islam, umat Islam semakin bertambah banyak, kaum mu'allaf semakin bertambah banyak. Sehingga para sahabat itu terbagi dua, ada muhajirin, ada ansar di Madinah. Muhajirin orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, ansar orang-orang yang menampung orang hijrah dari Makkah tadi. Karena mereka yang hijrah tidak ada apa-apanya di Madinah. Orang ansar inilah yang menampung, yang memberi tempat tinggal, yang memberi makanan, yang memberi kebun, yang memberi onta, malah ada yang memberi istri kepada kaum muhajirin. Itulah kompleksitas makna yang paling inti dari sebuah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika hari ini kita hidup di era kemajuan dunia dan kemajukan Islam, lalu kita biarkan akidah Islamiyah, kita bergabung dengan partai kafir, kita bergabung dengan rezim yang bangsat, maka inti daripada perjuangan hijrah awal itu sudah kita jual dengan harga murah. Dan inilah penyebab utama yang membuat Islam ambruk dalam kehidupan ini. Semoga hikmah hijrah ini
bisa menjadi penguat sikap akidah seseorang kita untuk mempertahankan Islam sampai ke akhir zaman dan untuk mempertahankan eksistensi kemurnian hukum Islam sampai berakhirnya alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.